dapat berjumpa kembali dengan Pak Sekcam tentunya. Udah lama ya? Udah lama kita nggak podcast. Ya, Ya, jadi ngobrol santai. pada kesempatan sore hari ini bertempat di Ruko Moviland Jababeka. Ya tentunya di sore hari yang penuh dengan keramaian aktivitas Ya, para pekerja yang baru saja pulang dari kerjaannya. betul. Ada yang buruh, ada yang di perusahaan, ada yang di pemerintahan tentunya. Dan wabil khusus Pak Sekcam baru saja pulang ngantor ya. Tadi Ya, saya lihat alhamdulillah. juga di story-nya sedang meninjau langsung jembatan yang Ya, akan dibangun di daerah Cipayung kalau nggak salah. ya. Yang sekian lama warga sana sudah 20 menunggu tahun, jembatan itu. Pak. 20 tahun. 20 tahun menanti. Menanti akhirnya di kepemimpinan Pak Sekcam Cikarang Timur. Tidak juga, Pak. Tidak juga ya. Ini kan dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2023. Ya. Alhamdulillah titik yang kita usulkan udah beberapa hilang. Ya, tapi kan kalau diusulkan kemudian dikawal kan akhirnya terjadi dan Betul, terlaksana. betul. Buat apa kemudian akhirnya diusulkan kalau tidak dikawal? Sama aja kan, artinya jadi mangkal 20 tahun. Iya, Benar nggak? betul. Tapi ketika Pak Sekcam menjabat di Sekretaris Kecamatan Cikarang Timur, dikawal langsung Iya. sehingga pelaksanaan ini betul-betul terjadi kan, begitu Betul, kira-kira. Dan alhamdulillah tadi pagi Pak Camat sekaligus memimpin apel di pagi hari di kecamatan, dan saya ajak beliau, Pak. Pak, ayo kita turun langsung ke masyarakat. Kebetulan ada beberapa kegiatan dari APBD yang dilaksanakan tahun ini, terutama di Cipayung. Ada bendungan jembatan Kampung Lelingir Desa Cipayung, ada bendungan jembatan Kampung Bendungan, ya. Terus sama jalan Kampung Rancaiga, perbatasan langsung antara Desa Cipayung dan Pasir Tanjung, Pak, Kecamatan Cikarang Pusat. Baik. Oke, Pak Sekcam, kita sepertinya banyak yang ingin kita obrolin. Salah satunya pernah saya menyampaikan kepada Pak Sekcam bahwa saya ingin mengetahui seberapa besar perjuangan Pak Sekcam dari mulai meniti karir, dari mulai nol sampai akhirnya sekarang menjadi Sekretaris Kecamatan Cikarang Timur. Tentunya saya kira banyak sekali pengorbanan yang Pak Sekcam lakukan. Bahkan dengar informasi dulu Pak Sekcam pernah menjadi pimpinan Derista. Ya, itu Ya. gimana tuh sejarahnya, tolong disampaikan. Ya, terima kasih Bang Ustadz. Kalau bicara perjalanan ya tentunya ya dalam proses meniti karir ini kan sebuah proses, Pak. Kita tidak luput juga dari doa orang tua, Pak. Doa orang tua yang selalu support kita di saat kita jatuh, kita bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan kebetulan saya juga belum lama ini, kurang lebih hampir 15 hari baru ditinggalkan almarhum orang tua kami, ayahanda Bapak Haji Hasan Wahidin. Dan mudah-mudahan support yang selalu beliau sampaikan ke saya, banyak silaturahmi ya, terus saya lakukan, Pak. Insya Allah bisa jadi harapan kedua orang tua saya. Kalau Amin. bicara pimpinan, saya menjadi pimpinan dangdut dulu, Pak, dari tahun 2000. Saya SMA kelas 1, 2001 berarti ya. Tahun 2000 itu saya masih MTS ya. Tahun 2001 itu saya membuat komunitas dangdut, Pak. Dangdut yang tadinya cuma ngamen-ngamen di warkop pinggir jalan, karena kita latihan rental lah dulu mah ya, rental di Kampung Gandaria. Dulu ada orang yang punya sound, kita ikut rental dulu. Bayarnya tuh kalau nggak salah 100.000, Pak. Oh gitu. 100.000 sehari. Gitu. Sampai 2001 buat komunitas dangdut, terlahir Manika Dangker. Walaupun pada saat itu posisinya kita cuma ada 5 personil, Pak. Saya di keyboard, terus ada almarhum Lala di tamborin, Pak Guru Lani sekarang di tabla, terus Manong di bass, Bang Dedi Cubung di melodi. Itu kita 5 orang aja bisa berdiri, Pak. Berdiri. Jadi kalau tiap manggung itu kita nyepol. Apa tuh nyepol? Transfer pemain. Oh gitu. Nyepol dari luar. Ambil pemain dari luar. Tapi alhamdulillah sampai 2005 udah mulai rame organ tunggal tuh, Pak. 2005 saya punya bendera sendiri, Derista Entertainment. Apa tuh Derista itu? Derista Entertainment itu
Ya nama saya tentunya Pak. Ya. Derista itu kan saya panggilan kecil saya itu kan Dede, Dede Aris. Iya. Dede Aris tercinta. Oh gitu. Derista itu Dede Aris tercinta. Betul, betul, betul. Dan itu sempat nyohor, Pak. Nyor. Sempat terkenal Derista itu kemana-mana di tahun itu ya. Ya. Gitu. Saya pernah Pak, jadi cerita sedikit di tahun 2012. Sambil santai Pak ya, ini Pak. Ya. 2012 2013 saya hitung di kalender saya Hmm. 1 tahun itu full sampai 250 panggung Pak Derista. Oh. Full 250 panggung. Bahkan saya pernah satu malam itu 3 panggung Pak, sampai 4 panggung pernah saya Pak. Jadi orang tuh kadang-kadang suka kaulan, pengen Dede Aris katanya yang mainnya. Saya dari panggung ini ya kebetulan kan cuma 2 desa lah ya di Jaraknya berdekatan ya. dekat, cuma bisa pakai motor juga bisa kita. Jadi saya turun dari panggung ini, pindah lagi ke sana, puter lagi ke sana gitu. Yang penting kan namanya orang kaulan kan kalau di kampung itu jadi sakral juga sih Pak. Ya, Iya. sakral juga gitu. Harus jangan ditagih alip dan dewata katanya gitu. Ulah ditagih alip, ulah ditagih ku alip jeung dewata gitu. Apa tuh mananya? Takutnya kalau tidak dilaksanakan takut ada yang apa ya? Istilahnya kalau tidak dilaksanakan bakal ada yang terjadi gitu. Oh gitu. Janji lah intinya. Siap. Kaulan. Sampai 3 panggung. 3 sampai 4 panggung satu malam. Sampai tahun berapa Derista itu berdiri, Pak? Derista berdiri tahun 2004 udah mulai, Pak. Sekarang udah mulai persaingan di Belantika Musik Dangdut dengan adanya kita bercerminnya ke Tarlingan ya, Indramayu ya. Karena organ tunggal itu berawal dari sana. 2005 sampai 2008 Pak, 2008 2009. Berarti hampir berapa tahun tuh Pak Sekjen? 3-4 tahun lah ya. Itu berdiri tuh. Iya, Dan eksis. eksis. Sehingga pada saat eksis-eksisnya di dunia entertain, Iya, kemudian Bapak mengambil sikap untuk ikut daftar CPNS CPNS. ya. Setelah menikah saya Pak, saya menikah Setelah menikah. 2008 ya. Setelah menikah 2008, 2009. Waktu itu juga sambil kerja juga saya juga Pak, sempat kerja juga di Rumah Sakit Medirosa. Saya di ruang UGD, unit gawat darurat. Pernah di situ juga Pak. Jadi cerita Derista itu berawal mula saya senang musik, beli keyboard lah ya. Keyboard kurang lebih yang harganya 4 juta Casio dulu. Yamaha PSR. Yamaha PSR 340 kalau nggak salah. Terus ya akhirnya cuma iseng-iseng latihan aja Pak, iseng-iseng latihan. Terus tiap malam minggu latihan di rumah, nggak di mana-mana. Terus ada saudara, ada hajatan tapi sepi-sepi aja katanya pengen pakai dangdut Bapak. Tadi ini cuma keyboard, awalnya cuma keyboard sama ampli buat keyboard Pak. Udah, keyboard, ampli, MC 1, artis 2. Dari panggilan 500.000 Pak. 500.000 terus naik lagi berkembang lagi dari 800 naik lagi ke 1 juta 1 juta 1.200.000 1.500.000 sampai terakhir tuh kita hampir harga 5 juta Pak, dari proses dari bawah. Dan itu tahun 2004 iya. 5 juta tuh tinggi Pak dulu. Iya, Berarti 2004. termasuk mahal. Enggak, 5 juta ini mulai ke sini Pak. Kalau 2004 masih harga 2 jutaan lah Pak, paling tinggi 2 juta 3 juta. Kadang kan kalau di kampung mah kalau sama saudara kan bisa itu Pak, sama saudara tuh masa nggak bisa kurang gitu. Oh gitu ya, ya paham lah. Iya. Tetapi apapun itu artinya memang Dede Haris ini ya atau Pak Sekcam Haris ini memang punya jiwa seni. Iya, luar biasa Pak. Gitu. Artinya hobi ya, memang sudah dilakukan pada saat itu jauh sebelum sekarang menjadi Sekcam gitu loh. Betul. Jadi ya memang saya pun mengakui bahwa kesenian itu menjadi sebuah keindahan dalam hidup. Seni itu indah. Seni itu indah kan begitu. Jadi seperti itu Pak, pengalaman Bapak Sekcam pernah menjadi pimpinan organ tunggal. Sehingga sekarang nggak aneh kalau ngelihat mix sedikit udah pengen nyanyi bawaannya. Dulu saya nggak bisa nyanyi Pak. Oh, gitu. Dulu saya nggak bisa nyanyi, ya namanya kita Cuma pemain keyboard aja. Cuma ya mungkin kan pemain itu kan instingnya apa
insting menghafal lagu pasti kan kita lebih 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 ngerti, terutama chord ya. Nadanya kan kita lebih tahu nih nada cowok di mana, nada cewek di mana, lagu ini gimana, aransemennya seperti apa gitu. Nah, dulu juga pernah ikut audisi juga Pak, jangan salah. Audisi apa? Dangdut dulu KDI berapa ya, saya barengan Genta tuh. Pernah saya di Bandung Pak, di Sabuga, Sasana. Sampai sempat pernah ikut audisi? Sempet audisi, tapi saya nggak ikut audisinya Pak, karena waktu itu saya dapat nomor urut tuh 1000 ke atas, berhubung 1000 ke bawah, 1000 ke atas ada event lagi di gedung tersebut, jadi dilanjut hari kedua. Berhubung teman saya yang bareng sama saya gagal Pak, dia kan posisinya di nomor urutnya di bawah 1000 ya, dia gagal, drop lah dia. Saya sebagai teman kan, dia tadinya mau pulang, saya pulang Pak, udah kecewa Pak, katanya gagal. Kata saya nggak apa-apa, nemenin saya dulu, udah saya pulang aja Pak. Ya udah, saya kan datang sama-sama, pulang pun sama-sama, solider saya. Ya udah, saya menggugurkan impian saya menjadi seorang bintang. Masya Allah. Tetapi takdir Allah mungkin jauh lebih indah, sehingga hari ini Pak Sekcam ini sudah menjabat sebagai sekretaris camat di Cikarang Timur. Ini suatu prestasi yang luar biasa lah menurut saya. Alhamdulillah Pak. Dan karirnya pun sepertinya masih jauh, artinya masih bisa menduduki jabatan-jabatan yang lebih strategis dari Sekcam hari ini. Mudah-mudahan Pak. Kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian Pak Sekcam ini apa tujuan Pak Sekcam menjadi ASN ini? Ya, tujuannya yang pertama mengabdikan diri untuk negara Pak. Yang kedua memang ini doa dari orang tua, karena secara tidak langsung orang tua tuh ingin melihat anaknya yang sukses Pak. Ya, karena target orang tua saya tuh anak-anaknya tuh PNS. PNS ya? PNS, alhamdulillah kakak saya juga PNS dari Sekdes dia. Ya mudah-mudahan pengabdian saya di ASN ini bisa berbuat untuk masyarakat khususnya, karena kalau saya pribadi secara jiwanya itu lebih senang ke masyarakat Pak. Jadi ketika kita memimpin satu wilayah itu ada kepuasan tersendiri Pak, dibanding kita di dinas. Di dinas juga kita sama untuk melayani masyarakat juga terkait program-program, tapi kita tidak bisa terjun secara langsung Pak, karena mempunyai konsep aja. Kalau di dinas itu konsep, dan berbuat untuk masyarakat juga kurang sedikit banyak lah gitu. Gak begitu banyak untuk masyarakatnya. Lalu ada target tersendiri dari Pak Sekcam di dalam dunia birokrasi ini? Kalau target ya pastilah, namanya kita dalam berkarir ini pasti ada satu target yang harus kita capai. Ya mudah-mudahan kedepannya 3 tahun ke depan atau dua sampai, ya target saya tuh Pak, harapannya kita cuma hanya berharap Pak, di usia 40 tahun ini saya menjadi camat. Di usia 40 tahun. Iya, sekarang usia berapa Pak? 38. Oh, di usia 40 udah jadi camat. Mudah-mudahan. Batas ASN itu pensiun usia berapa Pak? Pensiun itu usia 60 tahun Pak. Kalau untuk yang fungsional ya, itunya yang biasanya 58. Oh gitu. Berarti masih panjang. Panjang Pak. Masih sangat bisa untuk jadi sekda. Ya bisa, mudah-mudahan Pak. Itu jabatan tertinggi ya. Jabatan tertinggi di ASN. Sekda ya. Sekretaris daerah. Ya, saya sih hanya bisa mendoakan semoga karir Pak Sekcam ini meningkat. Amin. Artinya dengan kinerja yang hari ini Pak Sekcam lakukan terhadap masyarakat, kebaikan-kebaikan Pak Sekcam untuk membantu masyarakat, semoga dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kan begitu. Saya kira sangat menarik diskusi kita sore hari ini pemirsa, di mana saja Anda berada. Jadi dari diskusi yang hari ini kita bicarakan, Pak Sekcam ini betul-betul hari ini menjadi Sekcam berkarir dari nol. Ya. Ini pelajaran berharga. Jadi nggak semua ini tiba-tiba, ya. Nggak semuanya tiba-tiba langsung jadi, tapi butuh proses yang panjang. Kan begitu? Betul.
Ya artinya banyak juga pengalaman orang-orang hebat hari ini memang berproses dari nol lah. Sehingga dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, pasti kan berhasil, begitu? betul. Nah itulah yang menjadi pelajaran dari diskusi kita sore hari ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sekcam. Ternyata saya baru juga tahu Pak Sekcam ini sebagai pimpinan organ tunggal. Saya pikir bohongan gitu, tetapi beneran. Jadi dikuak sedikit ya. Ya jadi benar-benar saya ingin bertanya langsung. Kan baru dengar-dengar selentingan doang. Selama bersahabat kan Bapak belum pernah cerita ini secara langsung gitu loh. Dan hari ini sudah diceritakan semuanya. Semoga jadi pelajaran untuk teman-teman semua. Diskusi sore ini sangat menarik sekali. Dan insya Allah teman-teman bisa juga seperti Pak Sekcam nantinya. Amin. Jadi orang berhasil, orang hebat. Amin. Dan kita tunggu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pak Sekcam sudah menjadi apa? Amin. Semoga sesuai harapan yang ditargetkan oleh Pak Sekcam menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Pak Sekcam atas diskusinya sore hari ini, sangat menarik. Siap. Nanti kita akan kembali lagi dalam diskusi ngopi, ngobrol perkara ilmu. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.